Di episode ini kita akan membahas benda ini ya, gooseneck kettle, teko kocor kalau kata orang sini. Check it out. Pertanyaannya, kenapa sih harus punya kettle gooseneck ya? Kalau misalkan kalian sudah mendalami kopi ya, bahkan kalau misalkan kita lihat kettle ini adalah sebagai lambang dari barista manual gitu loh. Ya, barista manual, dia punya maskot ya, ini dia ya, benda ini. Why ya? Kuncinya itu adalah sebenarnya kontrol. Kuncinya adalah kontrol. Beda sama kocor atau teko biasa yang misalkan ya, apalagi yang plastik gitu kan. Mana nuangnya deras ya, mana bahannya tidak safe seperti stainless. Kalau stainless kan jelas safe, mau panasnya kayak gimana ya kan. Stainless kontrol, oke? Kalau misalkan kita pakai kocor yang mana permukaan ini bibirnya luas, gede, itu yang terjadi adalah aliran air kita menjadi turbulen. Ya, ketika air turbulen, itu kan air itu bergerak seperti ini dan ada bagian yang mempunyai tekanan tinggi. Oke, velocity berbeda dan tekanannya berbeda. Maka hasilnya kalau misalkan kita melakukan brewing perkolasi, yang mana itu V60 ataupun Chemex, perkolasi itu berbeda sama immersion ya, tapi nanti mungkin kita akan bahas lebih dalam di sana. Perkolasi ya, air lewat narikin biji kopi untuk mengekstrak dalamnya, yaitu perkolasi ya, di laboratorium namanya perkolasi. Itu kenapa kita butuh yang namanya gooseneck, karena kontrol. Oke, yang pertama kenapa gue ambil ini BTW ngambilnya juga dari Murane ya, supaya satu ongkir juga ya. Sorry hujan jadi agak noise ya. Ini yang bikin gua tertarik adalah dia punya temperatur, oke? Dia punya termometer. Ini ada dua stage, termometer yang kuning dan merah. Kalau kuning ini adalah suhu untuk susu, oke? Kuning itu suhu susu dan merah itu adalah suhu V60. Kalau kita lihat di kuning ini dari 60 derajat ke atas. Jadi kalau misalkan kita manasin susu, ya itu kan suhunya dari 50 ke 60, maksimal 60. Kalau di atas itu kan bisa beda ya, bisa beda reaksi kimia susunya ya. Nah kalau ini si merah ini dari 80 ke 90, di atasnya baru boiling point. Itulah kenapa gue mengambil yang merek ini, karena dia punya termometer ini menurut gue sangat membantu untuk brewing kopi di rumah. Oke, misalkan manasin susu sudah ada di warna kuning. Kalau misalkan manasin air sudah ada di warna merah. Oke, nanti tinggal tergantung beans. Misalkan gue pengen 82 Celcius untuk beans apa, untuk roasting profile seperti apa. Misalkan untuk beans tertentu gue bisa pakai di 89 atau 90 Celcius. Untuk beans apa, untuk roasting profile apa, itu kan bisa beda-beda ya, menyesuaikan. Oke, kontrol. Dan juga kontrol selanjutnya adalah ini si leher angsa. Ini kuncinya di sini ya, kuncinya di sini. Di perkolasi itu kuncinya di sini, leher angsa. Kenapa? Karena hasil air yang keluar dari leher angsa itu adalah laminar flow. Oke? Laminar flow, bukan flow turbulen ya. Dia mengeluarkan flow yang laminar. Artinya dia tuh rata. Oke? Halus flow-nya. Tidak seperti turbulen ya, turbulensi dia. Kalau ini enggak, laminar flow. Makanya kalau misalkan kita brewing perkolasi menggunakan ini, misalkan V60 ya. Tapi ini contoh aja ya. Ini misalkan V60. Ini kita bisa kontrol kapan kita pengen di detik berapa, atau misalkan di grind seperti apa, kita pengen 3 mili per second. Itu kita bisa atur. Oke, 3 mili per second. Ini cocoknya resepnya. Oke. Untuk resep tertentu kita ngambil 4 mili per second. Kayak gitu. Ini bisa kita atur. Beda cerita kalau misalkan kita pakai kettle, kocor, atau teko yang biasa aja. Gimana ngaturnya? Ya? Sulit sekali. Makanya dia dibikin panjang seperti ini, karena kita bisa jauh seperti ini. Kalau misalkan teko yang pada umumnya yang gede di atas gini, kita tuangnya pelan, malah netes ke bawah ntar. Oke? Makanya ini ya, gooseneck kettle adalah salah satu lambang dari home barista ya, barista rumahan, barista manual. Oke? Jadi gue saranin kalau kalian yang apalagi terutama yang pengen mendalami dalam brewing kopi perkolasi, sangat disarankan buat kalian mempunyai gooseneck kettle. Oke? Semoga menjawab pertanyaan kalian. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan enjoy your coffee today. Have fun.